Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi kita dalam pembelajaran PAI. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah, bagaimana cara mengenal Allah. Maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul. Umat Islam wajib beriman kepada 6 rukun iman. Salah satunya adalah beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Kita wajib mengimaninya. Anak-anakku, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu, tetapi dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang pilihan Allah yang dia diberi wahyu dan dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Ada banyak sekali Nabi dan Rasul utusan Allah, tetapi ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Anak-anakku, supaya kita hafal 25 Nabi dan Rasul, mari kita nyanyikan. Nanti lagu ini kalian ulang-ulang supaya kalian hafal, ya. Lagunya sorak-sorak bergembira. Kalian boleh sambil simak LKS-nya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun dan Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Pas ya, 25 Nabi dan Rasul. Kalian ulangi lagi supaya hafal. Anak-anakku, setelah kita mengenal 25 Rasul Allah, mari kita belajar tentang tugas Rasul Allah. Sebagaimana kita tahu, Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Adapun tugas Rasul adalah menjelaskan tentang adanya Sang Kholik sebagai pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyampaikan wahyu dari Allah kepada hamba-hambanya, menjelaskan makna wahyu dari Allah, menjelaskan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik dan yang mungkar atau yang buruk, serta membimbing manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari 25 Nabi dan Rasul tadi, ada 5 Rasul yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam berdakwah. Kelima Rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mudah mengingatnya, kita singkat dengan NIMIM. N-I-M-I-M. Anak-anakku, setiap Rasul Ulul Azmi mendapatkan mukjizat dari Allah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa sebagai bukti kerasulan dari Allah sebagai senjata menghadapi musuh. Kita lihat beberapa mukjizat Rasul Ulul Azmi. Mukjizat Nabi Nuh, beliau membuat kapal besar yang tidak tenggelam dalam banjir. Mukjizat Nabi Ibrahim, beliau tidak hangus terbakar api ketika Raja Namrud membakarnya, dan api itu menjadi dingin atas izin Allah. Mukjizat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika beliau dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Mukjizat Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran.
Anak-anakku, mukjizat yang diterima Rasul Ulul Azmi berbeda-beda dan tidak hanya satu. Akan tetapi Bu Indah hanya menyebutkan satu dan yang lainnya nanti bisa kalian pelajari sendiri. Para Rasul juga memiliki sifat. Ada 3 macam sifat. Yang pertama, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil merupakan kebalikannya, yakni sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat kemanusiaan atau sifat sebagaimana manusia biasa. Sifat wajib Rasul ada 4. Sidik artinya benar atau jujur. Semua perkataan Rasul pasti jujur. Mustahil Rasul bersifat kidib. Yang kedua, Rasul pasti bersifat amanah, dapat dipercaya. Mustahil bersifat khianat. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan semua ajaran yang diterima dari Allah. Mustahil, Rasul bersifat kitman atau menyembunyikan. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas. Semua Rasul bersifat cerdas. Mustahil Rasul bersifat baladah atau bodoh. Sifat yang selanjutnya yakni sifat jaiz Rasul, yakni aradul basyariyah, sifat sebagaimana manusia biasa. Rasul juga makan, minum, tidur, sakit, bercanda, dan lain sebagainya. Anak-anakku, setelah kita mengetahui sifat-sifat Rasul, sifat terpuji beliau, mari kita meneladani sifat wajib Rasul tersebut sebagai bukti ketaatan kita kepada Rasul. Sebagaimana caranya? Bisa selalu menjaga amanah yang diberikan kita, jujur dalam perbuatan dan ucapan, senantiasa memohon ampun kepada Allah, rajin belajar, saling menyampaikan pesan kebaikan, dan masih banyak hal baik yang kita bisa lakukan sebagai wujud taat kepada Rasul. Anak-anakku, setelah kita belajar tentang beriman kepada Rasul Allah, maka mari kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari, meneladani segala sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah, mengikuti apa yang telah diajarkan, taat kepada perintahnya dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan Allah untuk meneladani. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.